Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah. Bitaisiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an. Lisihhati jasadina wa qulubina lishifa amradina zahiran batina lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam. ولمنابعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh Allah Ta'ala kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Semoga dipertemukan kembali pada Ramadan tahun depan dan depannya lagi dan depannya lagi. Alhamdulillah kita juga bisa melanjutkan kajian kitab Futusul Hikam, kitab karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang berisi tentang filosofi 27 nabi. Dan kita sekarang itu membahas nabi terakhir. Jadi kitab ini sudah bertahun-tahun kita kaji. Sekarang bab terakhir tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang dijadikan landasan oleh Ibn Arabi di dalam mengkaji kitab ini adalah salah satu dari sabda Kanjeng Rasul, yaitu hubbiba ilayya min dunyakum salatun. Jadi ada 3 perkara yang aku ditakdirkan untuk mencintai 3 perkara itu. Yang pertama adalah an-nisa'u, perempuan. Yang kedua adalah atib, wewangian. Yang ketiga wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang ketiga adalah salat. Jadi pertama perempuan, wewangian, baru terakhir itu salat. Kenapa kok perempuan berada pada nomor urut pertama di dalam hadis ini, dalam perkara yang dicintai oleh Nabi? Karena perempuan itu merupakan pengejawantahan paling sempurna dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalli paling sempurna dari dimensi jamaliyah hadiratnya itu. Jadi karena itu bagi orang
yang memiliki penglihatan batin yang jernih, ketika orang itu menyaksikan perempuan yang lebih tampak, bukan terutama dimensi fisik perempuan, tapi yang lebih tampak adalah pantulan dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini kemudian dibahas oleh Ibn Arabi, dan pada tahun kemarin kita sudah membahas bagian-bagian awal tentang bab Nabi Muhammad ini. Sekarang kita melanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suratu, dan adapun itu rupa, a'zamu munasabatan, ialah paling agungnya keterhubungan, wa ajalluha, dan paling agungnya itu munasabah, wa akmaluha, dan paling sempurnanya itu munasabah. Oke, maksudnya rupa. Rupa apa ya yang dimaksud di dalam kalimat ini? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan rupa Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, tentu saja dalam konteks ini jangan dipahami apa yang disebut rupa itu secara harfiah. Sebab Allah Ta'ala maha suci dari rupa, warna, dan bentuk. Berarti apa yang dimaksud itu rupa itu? Yang dimaksud rupa tak lain adalah bahwa sifat-sifat baik manusia adalah pantulan dari sifat baiknya Allah. Akhlak terpuji manusia adalah pantulan dari akhlak terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan baik manusia adalah emanasi dari perbuatan-perbuatan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rupa dalam konteks hadis ini tidak menunjuk kepada dimensi yang wadak, tidak menunjuk kepada dimensi lahiriah. Itu sama sekali tidak. Tidak. Nah, adanya rupa rohani yang menghubungkan antara manusia dengan dalam tanda kutip rupa Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan a'zamu munasabatan, paling agungnya munasabah, paling agungnya keterkaitan rohani antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya secara lahiriah Allah yang menciptakan seluruh rupa manusia. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Jadi ketika kita menyaksikan rupa-rupa lahiriah manusia, maka saksikanlah perupanya atau pelukisnya. Betapa kita seringkali tidak nyambung ya, menyaksikan rupa kawan-kawan tak otomatis menyaksikan yang menciptakan rupa itu. Tidak otomatis. Di mana pedotnya? Di mana putusnya itu? Dari tak bersambungnya hati kepada hadiratnya itu. Karena itu sambunglah hati setiap saat kepada hadiratnya, maka kita menyaksikan apapun berarti menyaksikan penciptanya. Kalau menyaksikan apapun dan tidak menyaksikan penciptanya, berarti belum tersambung tali temali rohani di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, adanya rupa itu merupakan paling sempurnanya munasabah. Munasabah. Nah,
karena manusia itu juga terdiri dari dimensi rohani, tidak saja jasmani, maka rupa yang dimaksud adalah rupa rohani, sebagaimana Allah Ta'ala yang jelas-jelas bukan benda, bukan bentuk, bukan rupa, bukan warna. Jadi itu ya. Fa'innaha, karena sesungguhnya itu surah, zaujun ialah pasangan. Jadi ya, rupa itu merupakan pasangan. Pasangan bagi apa? Nah, rupa lahiriah kita pasangan bagi rohani kita. Rupa batiniyah manusia merupakan rupa dari batiniyah Allah Ta'ala. Itu munasabah. Munasabah, karena itu manusia menjadi makhluk yang paling istimewa, paling sempurna, karena ada munasabah yang konkret, ada keterhubungan yang konkret antara kita manusia dengan hadiratnya secara rohani. Jadi tinggal apa? Tinggal kita nyalakan adanya tower-tower rohani dalam diri kita, maka kita akan tersambung dengan istimewa. Dan ketika tersambung dengan istimewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kitalah orang yang paling berbahagia. Jadi orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang paling kuat ketersambungannya dengan hadiratnya. Itu paling berbahagia. Jadi orang bisa memiliki apapun di dunia ini dari segenap kemewahan dan kegembiraan, karena itu jangan sekali-kali dibandingkan dengan kegembiraan orang yang hatinya, yang rohaninya tersambung kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibandingkan, tidak ada apa-apanya. Karena itu berbahagialah orang yang mendapatkan kekuatan jatah rohani yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Artinya syafaat menggenapi itu rupa wujudal hakih terhadap adanya Allah Ta'ala yang maha benar. Gitu ya. Makanya kalau Ibnu Arabi jelas, alam raya ini dimensi zahirnya Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi genap. Jadi genap. Yang semula tanpa rupa, tanpa warna, tanpa bentuk, kemudian mengejawantah di dalam rupa-rupa dan bentuk-bentuk itu. Karena mengejawantah dalam rupa dan bentuk itu, maka Nabi kita bersabda, man ra'ani faqad ra'al haqq. Orang yang melihatku, sungguh orang itu menyaksikan Allah yang maha benar. Jadi dari dimensi luarnya rupa, penglihatan yang tajam bisa menembus ke kehadiran Allah Ta'ala di balik rupa itu sendiri. Jadi ya, dengan Ibnu Arabi ini kita diajari untuk apa? Untuk meringkas perjalanan kepada hadirat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bersembah sujud, kita beribadah dengan landasan ma'rifat seperti ini, kita akan menjadi lebih cepat merasakan kemahaannya itu. Kama kanat, sebagaimana ada al-mar'atu, siapa perempuan, syafaat menggenapi itu perempuan biwujudnya dengan adanya itu perempuan ar-rajula terhadap laki-laki, ya gitu ya. Jadi sebagaimana rupa rohani kita itu menggenapi rupa ilahi, maka adanya perempuan itu menggenapi laki-laki itu sendiri. Karena itu kemudian orang yang menikah itu ada jaminan, yaitu apa? Separuh agamanya sudah sempurna. Falyattaqillah bisyatril akhar. Tinggal bertakwalah kepada Allah dengan separuh yang belum tergarap itu.
Fasayyarathu zaujan, maka menjadikan itu perempuan terhadap itu laki-laki zaujan, terhadap pasangan. Genap kemudian ketika suami istri itu terbentuk, maka genaplah di situ adanya kelaki-lakian Allah disebut dengan jalaliyah, dan keperempuanan Allah disebut jamaliyah. Itulah dimensi feminim dan maskulin dari keilahian. Oke. Maka fadhaharat, maka menjadi tampak salah satu apa? 3 lingkaran itu, 3 dimensi itu. Hakun, 1 Allah Ta'ala yang maha benar, wa rajulun, dan laki-laki, wa mra'atun, dan perempuan. Ya, laki-laki diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan rupa Allah Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan tadi. Terus perempuan diciptakan oleh Allah Ta'ala dari laki-laki. Dari laki-laki. Nah, isi alam ini yang terpenting itu apa? Manusia. Yang terpenting. Manusia adalah pelaku sejarah, penentu kehidupan ini. Manusia. Yang lain-lain ini, itu pendukung bagi keberadaan manusia. Jadi karena itu, jangan sampai manusia itu memburu segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau begitu jatuh. Memburu segala sesuatu yang lebih murah ketimbang dirinya. Jatuh. Jadi kalau mau memburu yang atas, yang lebih unggul. Gitu loh. Semestinya dunia ini mengabdi kepada kita kok. Ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Jangan malah kebalikannya, kita memburu dunia, memburu materi dan lain semacam. Jangan. Kalau mau memburu, burulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langkah-langkah rohani, dengan ma'rifat, dengan cinta kepada hadiratnya itu. Fahanna, maka menjadi gandrung ar-rajulu, siapa laki-laki, ila rabbih, kepada Tuhannya laki-laki, alladzi huwa, yang ada pun itu ladzi aslu, ialah asalnya itu rajul, haninal mar'ati, sebagaimana gandrungnya perempuan ilahi kepada itu laki-laki. Jadi kalau memang kita laki-laki, jatuh hatilah kepada Allah, itu tanda laki-laki. Sebab kalau jatuh hati kepada yang lain, itu berarti bukan laki-laki. Kenapa bukan laki-laki? Karena dikeprok dan dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Sementara laki-laki diciptakan untuk menang. Ya, nanti kita bisa menyelusuri kebun puisi Maulana Rumi yang mengatakan, laki-laki macam apa yang kau banggakan? Sementara setiap hari engkau ditubruk, dikalahkan oleh penis iblis. Jadi kelaki-lakian secara rohani itu wajib kita perjuangkan. Wajib kita perjuangkan. Nah, kalau engkau laki-laki, kata Maulana Rumi, maka tataplah wajah Tuhan. Karena wajah Tuhan adalah kiblat bagi seluruh alam raya. Lebih tertegun kepada apa? Kepada siapa kita dalam kehidupan ini? Tertegunkah kita kepada makhluk-makhluk sampai tertutup jalan rohani kita kepada Tuhan? Atau kita belajar sebagaimana para wali untuk terus berikhtiar agar senantiasa makin tertarik, lebih tertarik lagi kepada Tuhan? Gitu ya. Jadi sisa umur kita itu pastikan kita ini laki-laki. Jangan sampai kalah dengan perempuan yang rohaninya lebih laki-laki ketimbang laki-laki. Syekh Faridudin Attar pernah mengungkapkan tentang Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu, kata Syekh Faridudin Attar, bukan saja laki-laki, tapi jauh lebih bermutu ketimbang 100 laki-laki. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya berselimutkan penderitaan demi percintaan dengan Tuhan. Jadi ya, laki-laki itu bukan merupakan sesuatu yang sudah given, sesuatu yang sudah selesai. Tidak, perlu kita perjuangkan. Laki-laki. Kalau tidak,
berarti cuman casingnya laki-laki. Batinnya bertempur kalah terus terhadap setan, kalah terhadap nafsunya, kalah terhadap bayang-bayang kehidupan yang gemerlap, kalah. Loh, kalau kalah terus itu kan nggak ada stempel laki-laki itu. Jadi laki-laki itu cinta kepada Tuhan, sementara perempuan itu cinta kepada laki-laki. Kenapa perempuan cinta kepada laki-laki? Karena laki-laki itu merupakan bayang-bayang kehadiran Tuhan di mata perempuan. Nanti kita ulas lebih detail lagi tentang perkara hubungan laki-laki dan perempuan itu. Oke. Fahabbaba ilaihi rabbuhu, fahabbaba maka menjadikan cinta ilaihi kepada itu laki-laki, rabbu siapa Tuhannya laki-laki, an-nisa kepada perempuan, kama habba sebagaimana mencintai Allah siapa Allah man terhadap orang, huwa ialah adapun itu orang ala surati atas rupanya itu Allah. Maka kemudian ya Allah Ta'ala itu menjadikan laki-laki cinta kepada perempuan. Kenapa cinta kepada perempuan? Wong asalnya perempuan itu laki-laki kok. Jadi kalau laki-laki cinta kepada perempuan, itu bercinta kepada bagian dirinya sendiri. Sama sebagaimana Allah Ta'ala mencintai laki-laki. Karena apa? Karena Allah Ta'ala meletakkan pantulan rupa rohaninya di laki-laki. Jadi Allah Ta'ala mencintai laki-laki yang hakiki itu ya, karena rupa laki-laki yang hakiki merupakan pantulan dari rupa rohani Allah Ta'ala. Laki-laki cinta kepada perempuan karena perempuan itu merupakan bagian dari tulang rusuknya laki-laki itu sendiri. Nah, ini harus terlaksana begini nih. Kalau kita mau memiliki hubungan yang ideal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus terlaksana. Harus terlaksana. Makanya begini, Allah Ta'ala itu memberikan rahmat kepada segala-galanya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Allah memberikan rahmatnya kepada segala sesuatu. Kenapa kok seperti itu? Loh iya, asalnya segala sesuatu itu Allah, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan rahmat, tidak memberikan kasih sayang kepada segala sesuatu yang asalnya adalah Allah sendiri. Gitu ya. Kenapa Nabi kita itu kok rahmatan lil alamin? Loh iya, segala sesuatu itu dicipta melalui Nabi kita kok. Itulah sebabnya menjadi rahmatan lil alamin. Dan tidak ada seorang nabi selain Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Setiap nabi sebelum beliau itu diutus untuk kaumnya. Diutus untuk kaumnya, bukan untuk seluruh alam raya. Bukan. Kenapa? Karena nabi-nabi itu merupakan bagian dari adanya pancaran cahaya Kanjeng Rasul dari Al-Haqiqatul Muhammadiyah itu. Jelas. Jadi ya, kenanglah baik-baik, ingatlah baik-baik bahwa kita itu semua adalah tajalli Allah Ta'ala. Makin cemerlang rohani kita, makin tampak kita sebagai tajallinya itu. Dan makin kuat kita memerankan adanya kerja-kerja Allah Ta'ala di dalam kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Fama waqa'a maka tidaklah terjadi al-hubbu apa itu cinta illa liman kecuali bagi orang takawwana yang terbentuk itu orang. Illa liman kecuali bagi orang takawwana anhu yang terbentuk itu orang anhu dari itu Allah. Jadi ya, begini. Cinta itu tidak terjadi kecuali sebelumnya memang sudah ada relasi. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai manusia dalam artian manusia yang
rupa rohaninya merupakan pantulan dari rupa rohani Allah Subhanahu wa taala. Lah karena orang itu terbentuknya dari situ kok, dari hadiratnya itu. Bukankah ketika Allah Ta'ala mencintai kita, mencintai orang beriman, hakikatnya adalah mencintai dirinya sendiri? Kan gitu. Jadi hakikatnya itu mencintai dirinya sendiri. Nah, berkaitan juga dengan hubungan laki-laki dan perempuan ya. Tidaklah kita mencintai perempuan, tidaklah kita laki-laki mencintai perempuan, kecuali karena perempuan itu terbentuk dari kita. Jadi kita itu berarti mencintai bagian dari diri kita sendiri. Sementara ketika perempuan mencintai laki-laki, itu berarti mencintai asal-usulnya. Kalau laki-laki mencintai Allah, sama mencintai asal-usulnya. Itu yang di dalam puisi Maulana Rumi disebut sebagai apa? Sebagai kampung halaman yang abadi. Jadi kampung halaman kita itu Allah itu. Asal-usul kita itu Allah itu. Jadi wajar kalau cinta. Yang tidak wajar itu justru kalau tidak hirau, tidak gubris, tidak peduli. Enggak wajar itu. Berarti apa? Berarti terkalahkan oleh adanya kabut-kabut nafsu. Tidak wajar. Wa qad kana dan sungguh telah ada hubbu apa cinta itu laki-laki, hubbur rajul liman takawwana liman bagi orang takawwana yang terbentuk itu man minhu dari itu rajul. Jadi minhu dari itu Allah. Jadi cintanya laki-laki itu tertuju kepada dia yang merupakan asal-usulnya laki-laki kepada Allah Ta'ala. Cinta perempuan tertuju kepada laki-laki karena penciptaannya itu dari laki-laki. Jadi sangat masuk akal, sangat masuk akal. Berarti apa yang perlu kita bangun di sini? Yang perlu kita bangun di sini adalah adanya tugas-tugas cinta, adanya nafas-nafas cinta yang perlu kita bangun. Jadi kalau kita punya penghormatan kepada orang tua kita, ya karena lewat sana kita dilahirkan. Lewat sana kita dilahirkan. Wa huwa adapun itu man takawwana itu al-haqqu ialah Allah Subhanahu wa taala. Falihada maka karena ini qala bersabda Nabi hubbibah walam yakul ahbabtu. Karena itu Nabi menyatakan hubbibah, ditakdirkan untuk mencintai itu, bukan ahbab tuh aku cinta, bukan. Jadi itu berarti apa? Nabi menunjukkan adanya garis takdir bagi dirinya itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, bukan atas dasar kreasi, merupakan atas dasar ide dari Nabi itu sendiri, bukan. Karena itu hubbibah ilayya, aku ditakdirkan untuk mencintai, aku dibikin mencintai. Kan itu hubbibah, jamaknya itu binanya itu bina majhul, jadi bina majhul. Min nafsihi li ta'alluqi hubbihi bi rabbihi, dari diri itu Nabi li ta'alluqi hubbi karena ketergantungan cinta Nabi bi rabbihi terhadap Tuhannya itu Nabi alladzi huwa ala suratihi hatta fi mahabbati alladzi huwa yang adapun itu ladzi ala surati atas rupa itu Nabi hatta fi mahabbati hingga di dalam cintanya itu Nabi limraati bagi perempuannya itu Nabi. Jadi ya model cinta Allah kepada Nabi sama persis seperti model cinta Nabi kepada istrinya. Jadi kalau kita sudah merasakan mendapatkan curahan cinta dari Allah Ta'ala, pasti nanti curahan cinta itu kemudian kita ejawantahkan kepada sesama sebagai pantulan dari cinta Allah Ta'ala kepada kita. Nah kalau tidak mendapatkan curahan cinta dari Allah Ta'ala, dari mana kemudian cinta itu akan dipantulkan? Tidak bisa.
Jadi karena itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala pasti bahasanya kepada sesama itu bahasa cinta. Bahasa cinta. Dan kita bisa menyaksikan cinta Nabi itu luar biasa kepada umatnya. Luar biasa. Saya membaca ya di dalam kitab Al-Insanul Kamilnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di situ dituturkan bahwa ada seorang Baduy, orang pedalaman Arab itu datang kepada Nabi minta sesuatu. Minta sesuatu. Oleh Nabi langsung dikasih. Langsung dikasih. Dan itu peristiwa di hadapan banyak sahabat yang lain. Oleh Nabi langsung dikasih. Terus Nabi itu bertanya kepada laki-laki Baduy itu, bukankah aku sudah dermawan? Enggak, karena si laki-laki Baduy ini tidak puas, pengennya lebih banyak lagi. Enggak, Anda itu bakhil, Anda itu bukanlah orang yang dermawan. Nah, para sahabat itu dongkol. Sebenarnya banyak yang mau ngamuk laki-laki Baduy itu, tapi dicegah oleh Nabi. Jangan. Dipanggil oleh Nabi, laki-laki Baduy ini ditambah kemudian dengan pemberian itu. Ketika ditambah itu tersenyum, puas. Apakah aku dermawan? Iya. Kalau begitu, kamu harus menyelesaikan sahabat-sahabatku yang hatinya dongkol itu. Bilang sana. Kalau aku itu dermawan, bilang sana. Nah, sebenarnya kan tadi ketika pertama kali bilang tidak itu ya, tidak dermawan, itu kan banyak yang mau ngamuk, banyak yang mau membunuh itu kan. Nabi kemudian setelah itu bersabda, andaikan kalian bertindak. Ketika pertama kali tadi si Baduy mengatakan bahwa aku bukanlah dermawan, bertindak kalian membunuh dia, maka dia mati dalam keadaan masuk neraka. Dan saya sangat iman orang itu masuk neraka. Karena itu kemudian saya panggil, saya kasih lagi. Sampai akhirnya dia itu mengatakan bahwa aku ini dermawan. Dan karena itu saya perintahkan dia untuk bertanggung jawab terhadap kedongkolan hati para sahabat. Itu kan kasih sayang luar biasa ya. Jadi begitu sangat kuat kasih sayangnya itu memeluk seseorang yang sesungguhnya sudah bersikap tidak sopan kepada Nabi itu. Jadi begitu sangat kuatnya kasih sayang. Kenapa sangat kuatnya kasih sayang beliau? Karena kasih sayang Allah kepada beliau begitu kuatnya memantul kemudian kasih sayang itu kepada umatnya. Memantul. Hatta fi mahabbati limrati fa inna ahabbaha fa inna, karena sungguhnya itu Nabi ahabba ialah mencintai Nabi kepada itu imra'ah bihubbillah dengan model cintanya Allah iyahu kepada itu Nabi takhalluqan ilahiyan dengan menunjukkan akhlak keilahian. Jadi ketika Nabi itu jatuh cinta sangat kasih sayang kepada umatnya, itu akhlak ilahi. Karena yang menanamkan akhlak itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Yang menanamkan akhlak. Nah, apa tugas kita kalau begitu? Tugas kita adalah bagaimana kita betul-betul menjadi lelaki rohani dan Allah yang nomor satu dalam jiwa, dalam hati, dalam tindakan kita, sehingga adanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuahkan hasil, yaitu adanya berkah, adanya limpahan cinta Allah Ta'ala kepada kita yang kita terjemahkan dalam kehidupan kita dengan sesama. Oke ya. Jadi kita selain berusaha untuk paham,
tetap berusaha untuk membuka pintu-pintu pengharapan kepada hadiratnya. Moga kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai lelaki hakiki. Moga-moga sisa hidup kita tak terkalahkan lagi oleh nafsu kita, oleh segala rayuan-rayuan kehidupan ini. Oke? Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.